Oke, kita lihat sekarang. Jadi nyawanya pluralisme adalah doctrine of multiplicity. Biasanya pluralisme itu kalau kemarin di ontologi dijejer sama monisme dan dualisme. Kalau monisme bilangnya segala sesuatu itu hakikatnya sama, satu. Sufi misalnya, bagi Sufi semua yang ada di dunia ini hakikatnya ya Tuhan. Aku Tuhan, kamu dalam kandungan dirimu ada Tuhan, di pohon-pohon, di alam semesta, di benda-benda semua ada Tuhan. Hakikatnya satu. Nah itu namanya monisme. Nanti di luar monisme ada dualisme. Ini lebih naik dari satu, katanya dua. Enggak, hidup ini hakikatnya tidak satu tapi dua. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada cowok, ada cewek, dan itu beda esensi. Selalu ada pasangan-pasangan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada santri malas, ada santri rajin. Dualisme. Kamu menyebut apapun pasti ada lawannya. Putih lawannya hitam. Kemudian siang lawannya malam. Masjid lawannya ya, musuhnya akeh ternyata masjid itu. Oke. Ngaji lawannya ya. Terus itu cara mikir yang selalu nyali antagonisnya, itu namanya dualisme. Bahkan kamu sendiri mungkin ya punya lawan sendiri. Musuhku itu Pak Opo sakarepmu, mungkin bisa sosok orang, mungkin bisa musuhku itu TV Pak. Padahal tiap hari kamu tonton kamu anggap musuh. Karena gara-gara TV saya jadi males Pak. Jadi itu dualisme namanya. Kalau di Yunani kuno nanti ada filosof yang bilang hidup itu isinya cuma dua, cinta dan benci. Segala yang ada di dunia ini cuma ya gradasi dari ekstrim cinta menuju ekstrim benci. Ada yang setengah di tengah-tengah, ada yang berat ke cinta, ada yang full di cinta, ada yang benci, ada yang... Coba hidupmu dianalisis ya. Seandainya ada gradasi sayap kanan cinta, sayap kiri benci, kamu ada di mana? Kamu ada di tengah-tengah, apa berat ke kanan, apa berat ke kiri? Ya kamu sendiri yang ngerti. Itu namanya dualisme. Nah, lawannya dualisme, monisme itu nanti ada pluralisme. Jadi, ndak dua, bahkan banyak. Ndak cuma ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada senja, ada gelap gulita, malam pekat. Jadi ndak harus ada dua, bisa ada banyak. Bahkan tadi kan ndak cuma laki-laki dan perempuan, ada L, ada G, ada B, ada T loh. Sekarang jadi banyak. Dulu kamu ngertinya ya hidup ini laki-laki dan perempuan. Ada cowok yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke cowok-cowokan, ada yang lelaki sejati tapi gayanya perempuan, ada yang kan banyak macam-macam itu sudah. Itu makanya fatwa itu tidak gampang, lo harus jelas. Yang tidak boleh itu yang waria sejati, yang insting dan jiwanya memang laki-laki, apa yang hanya gaya. Yang tidak boleh itu kondisinya, apa perilakunya, apa organisasinya, apa promosinya, apa aktivitasnya juga harus jelas. Makanya bahasnya harus panjang. Kalau tidak ngerti, kita tidak usah ikut-ikutan ngomong, kita jadi penonton aja. Karena sekarang semua orang kan jadi komentator. Setiap kali ada berita, beritanya itu paling 2 paragraf, komentarnya itu bisa ratusan. Itu pinter media. Nanti berita yang sama di copy paste, cuma ditambahi 1 paragraf. Dari berita yang awal diambil 1 paragraf, 2 paragraf kedua judulnya diganti, kamu rame lagi komentar. Itu dunia kita hari ini. Jadi ada monisme, dualisme,
pluralisme. Malam ini kita ngomong yang pluralisme. Jadi substansi itu banyak, tidak tunggal. Dalam hidup kita ya manusia aja, tubuhmu ini kan macam-macam substansinya. Kalau yang dualisme bilang hidup ini ya ada jasmani, ada rohani. Yang monisme bilang hidup itu ya hakikatnya adalah rohani, hakikatnya adalah jiwa, hakikatnya adalah Allah. Itu namanya monisme. Tapi kalau pluralisme bilang ya tidak sesederhana itu. Hidup itu ada jasmani, ada rohani, ada akal, ada insting, ada jasmani pun macam-macam. Ada jasmani yang keras kayak tulang, ada jasmani yang lembek kayak apa ya? Sudah kadang ngomong mau ngasih contoh ndak enak. Ada jasmani yang iya, wis pikiran dhewe lah ya macam-macam gradasinya itu. Ya kan? Ada yang keras, ada yang lembek. Ada yang semula lembek bisa jadi keras, semula keras bisa jadi lembek. Itu kan jenisnya jasmani juga. Dalam dirimu kan ada itu. Oke. Terus yang kedua, pluralisme juga untuk menjelaskan karena realitas ini plural, maka segala narasi, segala penjelasan tentang apapun itu tidak bisa menggunakan perspektif tunggal. Perspektifnya mesti banyak. Manusia itu baik apa buruk tidak bisa dipatok. Minggu lalu kan ada John Locke, ada Thomas Hobbes. Yang satu bilang manusia itu hakikatnya jahat, yang satu bilang manusia itu hakikatnya baik. Kalau di pluralisme ya ono jahatnya, ya ono baiknya. Sisi apanya baik, sisi apanya jahat. Kadang-kadang sisi yang baik ini jadi jahat, yang jahat jadi baik. Itulah manusia, perspektif. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama ngomong bahwa realitas ini plural, macam-macam. Oleh karena itu semua narasi, semua penjelasan tentang realitas harusnya juga tidak tunggal. Sudut pandang itu yang ketiga, yang epistemologis. Sudut pandang terhadap realitas, oleh karena itu ya bisa jadi melihatnya dari arah yang berbeda, hasilnya berbeda, tapi sama-sama benar. Yang apa ya contohnya yang sama-sama benar? Misalnya teh ini, ayo yang tak pegang ini warnanya apa? Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya. Yang satu loh, yang dipegang kan gelas sih. Terus kamu bilang putih pak gelasnya. Ya kan? Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih. Itu kan perspektif namanya. Dua-duanya sama-sama benar. Atau kalau kamu ingin nyalah, ya sama-sama salah. Sama-sama tidak komprehensif. Itulah pluralisme. Bahkan nanti kalau masuk pluralisme agama, ayat-ayat Al-Quran pun sama kayak saya pegang gelas ini. Yang satu menafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Yang satu lagi nafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Oke, jadi intinya pluralisme berarti doctrine of multiplicity. Jadi multiply. Apa-apa itu ternyata banyak, tidak tunggal. Mikrofon ini barangnya sih satu mikrofon saja, tapi komponennya kan banyak. Yang masing-masing komponen ini ada fungsinya, tidak bisa dicampur. Tapi semuanya sama-sama benar. Kalau komponen ini dipisah, namanya bukan mikrofon lagi. Untuk jadi mikrofon dia harus gabung. Kabel fungsinya apa, tatakannya fungsinya apa, jendulnya ini fungsinya apa, macam-macam namanya. Oke. Belum lagi perspektif. Kamu melihatnya apanya, fungsinya apa barangnya. Bahkan kadang-kadang kalau ayat itu kan modelnya takwil. Takwil itu ketika lihat ini yang tergambar di kepalamu apa. Misalnya aku nyegang, wah
perhatikan mikrofon ini. Ayo, Pak. Menurutmu bentuknya kayak bentuk apa? Ayo. Itu kan model berpikir asosiasi. Kalau di tafsir namanya takwil. Menurutmu bentuknya kayak apa ini? Ada yang bilang kayak apa ya? Es krim, Pak. Es krim itu kan bentuknya kayak gini, Pak. Ada yang bilang kayak apa nih ya, Pak, tabuhe Pak, kentongan itu Pak, tabuhnya juga kayak gini modelnya. Ada yang bilang itu asosiasi. Barangnya sih cuma ini, tapi kamu melihatnya kan nggak sesederhana lihat mikrofon saja.